Pernah kebayang nggak, di tengah situasi yang kacau balau, apa sih yang jadi pembeda antara kepanikan massal sama respons yang teratur dan terkendali? Nah, jawabannya itu ada di sebuah rencana. Tapi gimana caranya sebuah rencana di atas kertas bisa benar-benar jadi aksi nyata yang menyelamatkan nyawa saat krisis datang? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sistem tanggap darurat yang efektif itu dirancang sampai bisa dijalankan. Coba deh, saya mau tanya. Anggap aja detik ini juga alarm darurat di tempat Anda berbunyi. Apa yang Anda lakukan? Tahu nggak siapa yang harus dihubungi pertama kali? Atau kemana harus lari? Jujur deh, pertanyaan simpel ini loh intinya. Ini yang mau kita ubah. Dari yang tadinya mungkin bingung, jadi siap siaga. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya keadaan darurat itu? Terus kita lihat jenis dan tingkatannya. Setelah itu kita masuk ke bagian serunya. Gimana cara ngerancang rencananya, lihat aksinya di lapangan, dan terakhir kita tutup dengan kenapa ini semua penting banget. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Biar kita semua satu frekuensi, kita harus samain dulu persepsi kita. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan keadaan darurat itu? Karena kalau definisinya aja udah beda-beda, ya responsnya nanti pasti bakal kacau. Nah, ini dia definisinya. Coba kita perhatikan, ada 4 kata kunci di sini. Pertama, tidak normal. Kedua, tiba-tiba, datangnya nggak pakai permisi. Ketiga, mengganggu kegiatan. Dan yang paling penting nomor 4, perlu segera ditanggulangi. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita bilang, nanti aja deh. Harus detik itu juga. Urgensinya itu loh yang jadi pembeda. Dan ini nih yang perlu kita semua waspadai. Batasan antara keadaan darurat dengan bencana besar itu tipis banget. Beneran setipis itu. Satu insiden kecil yang nggak ditangani dengan benar bisa langsung berubah jadi malapetaka. Jadi respon yang cepat dan terencana itu bukan cuma bagus, tapi jadi penentu segalanya. Kegagalan merespon di menit-menit awal, itulah titik kritisnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ternyata, darurat itu nggak cuma satu macam loh. Beda jenis, beda skala, ya beda juga cara nanganinnya. Makanya, kita perlu kenali dulu nih, spektrum ancamannya itu seperti apa. Secara garis besar, sumbernya itu ada 3. Pertama, dari alam atau natural hazard. Ya kayak gempa, banjir, hal-hal yang di luar kendali kita. Kedua, dari faktor operasional. Nah ini biasanya terkait sama pekerjaan. Misalnya ada tumpahan bahan kimia atau mesin yang meledak. Terakhir, ada faktor sosial. Ini sumbernya dari manusia. Bisa sabotase, kerusuhan, dan macam-macam. Sekarang kita ngomongin levelnya. Kita mulai dari tingkat I. Anggap aja ini kayak api kecil. Mungkin ada tumpahan cairan yang nggak berbahaya atau korsleting listrik minor. Ini masalah yang bisa banget diselesaikan sama tim internal yang lagi jaga. Nggak perlu panggil bala bantuan dari luar. Cukup pakai prosedur yang udah ada, beres. Nah, di tingkat 2, api kecil tadi udah mulai membesar. Tim internal udah berusaha, tapi ternyata kewalahan. Udah nggak sanggup lagi. Disinilah kita harus tekan tombol darurat dan panggil bantuan dari luar. Bisa pemadam kebakaran, tim medis, atau bahkan minta tolong ke perusahaan tetangga. Dan puncaknya, tingkat 3. Ini bukan lagi api, ini udah jadi kebakaran hutan. Skalanya masif, sebuah malapetaka. Dampaknya udah meluas, bukan cuma satu gedung atau satu area, tapi bisa satu kota. Di level ini, sumber daya lokal udah pasti lumpuh. Penanganannya harus turun tangan dari level nasional. Oke, kita udah tahu nih musuhnya kayak apa, jenisnya apa, levelnya seberapa. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara kita siap-siap? Nah, di bagian ini kita akan ngebangun cetak biru keselamatannya. Ini bukan sekedar panduan biasa, tapi strategi buat mencegah faktor-faktor kegagalan yang sering terjadi pas krisis. Prosesnya itu ada 5 langkah kunci, gampang kok ngikutinnya. Pertama, tentukan dulu area mainnya, ruang lingkupnya di mana. Kedua, bentuk timnya, siapa aja orang-orangnya. Ketiga, yang krusial banget, bagi-bagi tugas yang super jelas biar nggak ada yang bingung. Keempat, siapkan fasilitasnya. Dan terakhir, baru deh kita tulis langkah-langkah detailnya alias emergency plan-nya. Contohnya kayak gini nih, langkah paling awal dan paling krusial itu ya identifikasi resiko. Kita harus kenal medan perang kita, mana aja sih titik-titik rawan di tempat kita. Peta ini nunjukin dengan jelas, area gudang, tempat nyimpan bahan kimia, atau ruang mesin. Ini semua zona merah yang harus dipantau ekstra. Ngomongin fasilitas, salah satu yang paling vital itu titik kumpul atau assembly point. Dan nentuin lokasinya itu nggak bisa asal-asalan loh, ada aturannya. Kenapa harus minimal 20 meter dari gedung? Ya biar aman dari reruntuhan. Kenapa aksesnya harus gampang? Biar semua orang bisa cepat sampai. Dan yang krusial banget, jangan sampai lokasinya malah ngehalangin jalan mobil pemadam. Bisa fatal itu.
Oke, rencana udah jadi, tim udah dibentuk, fasilitas udah siap. Terus, gimana pas hari H? Gimana kalau alarmnya beneran bunyi? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Saatnya teori diuji langsung di lapangan. Dan aturan emas nomor 1 yang paling pertama dan utama buat siapapun yang ada di situasi darurat adalah ini, jangan panik. Gampang diucapin, susah dilakuin, tapi ini kuncinya. Kenapa? Karena panik itu musuh terbesar kita. Panik bikin otak kita mati, bikin kita lupa semua prosedur yang udah susah-susah dilatih. Tenang, itu yang bikin kita bisa selamat. Nah, di saat inilah, tim yang tadi kita bentuk mulai beraksi kayak mesin yang terkoordinasi. Masing-masing udah tahu tugasnya. Ketua tim jadi otaknya, yang koordinasi semua di lapangan. Security gerak cepat nyalain alarm dan amankan area. Tim lingkungan langsung fokus ngelokalisir sumber bahaya. Sementara regu P3K langsung lari nyari dan nolongin korban. Gak ada tumpang tindih, semua jalan. Alurnya juga udah jelas banget, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya bingung mau ngapain atau lapor ke siapa. Ada yang lihat bahaya, langsung lapor. Laporan masuk, security langsung aktifin alarm. Alarm bunyi, tim langsung gerak sesuai perannya masing-masing. Di saat yang sama, ketua tim udah mulai mikir, perlu bantuan dari luar gak nih? Rantai komando yang jelas ini tujuannya satu, mematikan salah satu faktor kegagalan paling bahaya, yaitu miskomunikasi. Sekarang kita sampai di kesimpulan, kenapa sih kita repot-repot ngurusin ini semua? Karena gini, rencana tanggap darurat itu bukan cuma selembar kertas atau dokumen yang disimpan di lemari sampai berdebu, bukan. Ini adalah fondasi dari budaya keselamatan. Dan kalau kita abai sama hal ini, itu sama aja kita membiarkan pintu kegagalan terbesar di level organisasi terbuka lebar. Ujung-ujungnya tujuan kita punya rencana ini ada 3. 1, biar kita siap ngadepin hal-hal yang gak terduga. 2, dan ini yang paling gak bisa ditawar, menekan kerugian seminimal mungkin, terutama korban jiwa. Dan 3, yang gak kalah penting, membangun kesadaran kalau keselamatan itu bukan urusan 1-2 orang, tapi urusan kita semua. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran ini buat Anda renungkan. Punya rencana itu bagus, itu adalah panduannya. Tapi, yang benar-benar bikin kita selamat itu bukan rencananya, tapi kesiapsiagaannya. Kesiapsiagaan itu budaya, itu kebiasaan yang dilatih terus-menerus. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda sudah jadi bagian dari budaya itu atau belum?